Sehingga kita tahu bahkan cara tidur Rasulullah itu miring kemana, ala jambihil aiman, kemudian madhab kiblat. Sebelum tidur beliau wudu, sebelum tidur lagi baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Sebetulnya wiridan itu sanad paling kuat itu tentang mau tidur. Meskipun ada riwayat dibaca setelah apa? Sholat. Jadi makanya kita al-jam'u bainar riwayaten, habis sholat ya baca itu, mau tidur ya baca itu. Nah, sebetulnya habis sholat sama mau tidur tuh ngeri mau tidur, karena ini kan pemanasan mati, pelatihan mati, karena satu kondisi yang Anda sudah tidak bisa ikhtiar. Tapi kayak apa Rasulullah? Justru kita kondisi yang nggak bisa ikhtiar itu pesannya Nabi apa? Kamu baca ini, in mutta kata Nabi, ada yang baca in mitta. Kalau mau berpikir potensi paling ngeri, bahaya paling ngeri adalah orang mau tidur, karena di situ kita tidak bisa apa-apa. Cara musuhmu mangkel mbekku ya karek nyembelih. Cara bojomu mangkel mbekku ya karek ngobong kok ini TV-TV niku. Anda usah merasa tidak akan ngalami itu, ya insya Allah enggak itu. Tapi dengan melihat di TV semua potensi itu ada. Untuk kowe turu ning kendaraan tangi-tangis ning akhirat. Terus takoki, Gusti kalau mau teng akhirat mau kecelakaan kan. Nah, justru mau tidur itu Nabi itu unik, kelihatan bahwa ada nubuah, ada kenabian yang luar biasa. Kalau mau tidur itu ada nubuah, ada kenabian yang luar biasa. Kalau mau tidur itu ada wiridannya. Saya termasuk orang yang fanatik baca wiridan sebelum tidur. Jadi jangan kira kalau Selasa sholat jarang wiridan, tidak punya wiridan di tempat lain, itu sangat suudzon yang menyakiti. Saya punya cara sendiri untuk ingat Allah itu, terutama mau tidur. Sampai istri saya itu protes. Gus nak bersolat tahu mau nyekel tasbih api tidur, saya itu punya tasbih lupa jumlahnya semuanya di kamar tidur. Ini sekaligus ijazah entah pamer kebaikan tidak tahu saya, pokoknya sudahlah husnudzon saja. Suudzonu iblis. Karena mau tidur saya pikir kalau tahu-tahu saya bangun terus ketemu mungkar nakir terus kayak apa. Sehingga Rasulullah itu ngajari kita luar biasa. Bismika wadu'tu jambi wa bismika arfa'u. Kalau mau tidur doa populernya apa? Bismika Allahumma ahya bismika amut. Hafalnya gitu tok. Saya hafal banyak. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim rabbuna wa rabbu kulli syai' falikal habbi wan nawa. Allahumma antal awalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal dhahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka. So, itu tak baca sampai tidur. Saking kadang takutnya sama Allah, akhirnya nggak bisa tidur. Kadang sampai setengah 4 apa terus tidur baru setengah jam terus subuh. Jadi kalau melihat tren itu kayaknya saya bakat wali gitu. Kalau trennya seperti itu terus. Tapi sayangnya tren seperti itu jarang makanya terus tidak jadi wali-wali gitu. Tapi saya ingatkan ke jenengan, sanad-sanad seperti ini tuh yang mungkin Anda lupa. Anda hanya ingat sanad misalnya ya Mu'ad inni uhibbuka faqul dubura kulli sholatin atau fala tad'anna dubura kulli sholatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Kamu lupa bahwa saat paling krusial dalam hidup Anda itu tidur. Sehingga disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan. Itu dari segi krusial gawat darurat, setiap saat Anda bisa mati. Belum urgensinya tidur untuk melawan maksiat. Itu kalau kamu hidup di kota Demak atau kota Semarang, genera kepikiran niklap atau wong ayu-ayu seneng terminal ning gone dalan-dalan, itu satu-satunya cara itu hanya tidur. Kowe nak melek tetap jelalatan tak jamin. Masuk ke ngarep masjid Demak nggo tasbih gede-gede. Pangeran bedelok wong liwat tuh eling. Barokahnya usul fikih adalah kita belajar dulu. Saya pernah musyawarah sama Gus Yofur tentang usul fikih. Usul fikih itu ada makalah mubah itu tidak ada. Sebagian ulama berpendapat mubah itu tidak ada. Karena setiap mubah saat itu Anda pasti meninggalkan keharaman. Izma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Tidak ada kemubahan kecuali saat itu kamu meninggalkan keharaman. Anda tidur, berarti Anda taroktal maksiyah. Anda tidur berarti Anda meninggalkan maksiat. Enggak nyolong, enggak dugem, enggak zina, enggak maling, enggak ngerasani orang. Jadi tidur itu anggap saja ya Rob, ya Allah saya mau tidur. Tidur itu ibaratun antarkil ma'asi. Jadi malaikat roket pate kandani iki ras sekedar turu. Ya kowe kudu ngerti iki ape ninggal maksiat. Hitung mulai saiki. Bismika Allahumma ya bismika. Amun ayo roket pate hitung. Anggap ini kiat meninggalkan maksiat. Terus turun 6 jam berarti tidak maksiat 6 jam. Meskipun akhirnya maksiat karena bangun jam 7. Artinya maksiat ra subuh gitu.
Tapi betapa krusialnya ulama. Ulama lah yang mengajarkan kita tidur itu rohatan lil abdan, untuk istirahat. Kita pulih lagi, bisa kerja lagi. Pak Bupati bisa ngantor lagi, Pak Kapolsek, Kapolres bisa ngantor lagi. Semuanya aktivitas tentara bisa ngantor lagi. Memulihkan kekuatan itu ibadah. Meninggalkan maksiat karena tidur juga ibadah. Tidur saja ibadah. Ini barokatnya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Senyaman itu. Coba kalau kamu jadi umatnya Nabi lain, wah itu beratnya bukan main. Dan itu sesuatu yang dimintakan Allah, dimintakan Rasulullah kepada Allah, yaitu Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Termasuk la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jangan bebankan ke umat kami sesuatu yang seperti engkau bebankan pada umat dulu. Umat dulu itu kalau mau tobat, kayak umatnya Nabi Musa pernah nyembah anak sapi, itu yang pernah nyembah tobatnya dibunuh. Liyaqtulal bari'u minkum al mujrima, yang terbebas dari menyembah anak sapi disuruh bunuh yang pernah menyembah anak sapi. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Mau beratnya kayak apa? Kalau orang sekarang tobat cukup soal Pak Rosid, salami template 100.000, dipandu caranya tobat, diwari istighfar. Nomor itu penting. Nomor loro seneng kiai, seneng aku maksudnya, maksud kalimatnya jelas. Itu sudah. Pokoknya yang jelas gak usah dibunuh, gak usah apa? Gak usah apa? Dibunuh. Sehingga tidurnya umatnya Rasulullah itu luar biasa, terutama tidurnya orang puasa. Tidurnya tasbih, tidurnya ulama juga tasbih. Karena dengan tidur itu kita tahu alamat kematian. Di mana kita masih di dunia saja punya kondisi di mana kita tidak bisa menentukan diri kita sendiri. Dan itu awal dari kita mengimani la haula wala quwata illa billah. Segagai koyok ngono ternyata ada kondisi di mana kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Makanya disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Yang bisa menganalisis itu siapa? Ya ulama. Ulama kok tahu karena punya sanad musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga uniknya kenapa tidur itu sakral? Coba semua nabi di antara wahyunya itu lewat apa? Semua nabi di antara wahyunya lewat apa? Tidur, lewat mimpi. Inni arafil manami anni atfahuka fangzur madza tara. Maka mimpi ini harus dikelola secara baik, yaitu kalau kamu mau tidur, wudu dulu, baca tasbih, terus tinggalkan semua dunia, anggap saja ini pemanasan kematian. Itu insya Allah mimpinya sip pokoknya. Paling dikejar-kejar Dajjalnya kecemplung kali, insya Allah. Tapi kalau kamu tidur gak wudu, raiso turu terus raiso turu mangan sik bu. Raiso turu terus raiso turu mangan sik ben warak ben iso turu. Insyaallah dikejar Dajjal kecekel. Akhirnya ngelindur gak karu-karuan karena tadi. Nah, sanad seperti itu yang punya siapa? Hanya ulama. Ada lagi satu contoh, ini sudah hampir 20 menit Pak Ustaz. Itu saya pernah ngaji Durarul Kalami Syafi'i, mutiara-mutiara ngendikan Imam Syafi'i. Itu ulama itu mesti ngendikan tuh unik. Tadi saya sudah cocokkan sama Bupati, tak tanya, Pak Bupati saya ini punya ilmu dari Bapak, mungkin pas untuk jenengan pakai. Kata Bapak, urip itu padha wae, ngadepi konco mbek musuh padha wae, malah kadang ribet konco. Dulu saya itu iskal itu janggal. Tapi setelah ngaji Durarul Kalami Syafi'i yang ada di Muqaddimah kitab Majmu', Muqaddimah Syarhul Muhadzab Imam Nawawi, Imam Syafi'i nak ngendikan gini, man ahsana ilaika faqad qayyadaka. Wong apiki kowe nyancang kowe. Kaya Pak Rosid itu apian mbak aku. Ngerti sarang sowan mampir, gayane apian, jebule nyancang. Awas nak teko ning Demak. Itu faqat qayyadaka, nyancang kowe. Tapi waman asaa ilaika faqat atlaqaka. Wong sing eleki kowe iku penak bebasno kowe. Kowe tau diutangi wong kancamu ta musuhmu? Sing biasa utang kowe lho. Kanca. Kowe numpak mobil ketemu musuh enak ra usah nawani, nek ketemu kanca monggo bareng. Sing ngel-ngelo kowe kanca ta musuh. Artinya gini, kanca ya barokah nggo perjuangan, musuh ya barokah mergo ora tau utang. Jadi segampang itu ulama melihat kehidupan tuh, man ahsana ilaika faqad qayyadaka wa man asaa ilaika faqad atlaqaka. Jadi akhirnya kita hidup itu berkah terus. Di konco ya enak kados kula di konco Gus Yofur nak kula mboten saged fikih musyawarah, ra iso tasawuf musyawarah. Di konco Pak Rosid, konco rai sederhana. Pokoknya duit. Tadi kurang contoh. Kalau rai Arab kan enggak sederhana, Pak. Wajahnya mewah terus.
Ekonominya juga sederhana. Saya sama Arsyad sama-sama gak kaya. Jadi ada nyotokan kan Gus Zofur sama Gus Baknya ngebis. Memang saya sering sama Gus Zofur ngebis sampai sekarang masih senang. Bukan karena miskin yang jelas itu pilihan itu. Jadi ulama itu segampang itu melihat kehidupan. Saya termasuk kiai muda yang nggak takut mati, bukan karena yakin di surga gitu, karena saya sering baca berdoa. Allahumma ya Allah, kata Rasulullah, kamu harus berdoa ya Allah, ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Mungkin sekarang kita ada zina, mungkin sekarang kita ada korupsi, mungkin sekarang kita ada maling, tapi potensi itu tetap ada. Yang bisa ngakhiri itu apa? Kematian. Maka anggap saja kematian itu rohatan li min kulli syarrin, semua mengakhiri semua keburukan. Kayak apa Rasulullah memandang kehidupan? Kalau kamu masih hidup, anggap saja ziyadatan li fi kulli khairin. Saya gara-gara hidup saudaranya kersane Pak Rosid ngaji di sini. Ikhlas Pak Rosid itu sangat ikhlas. Saudaranya senior kula dipaksa nggih gelem, diintimidasi nggih gelem. Wah itu barokah. Nanti setelah saya mau mati, pikiran saya juga akan ridho-ridho saja. Ya Allah, ini akhir dari segala potensi keburukan saya. Sehingga kiai-kiai NU, kiai-kiai alim itu ana bajingan tukang ngemel wong kok mati. Saya nggih Pak niki saya. Tanggane ora ono sing gelem muni saya. Kiai ini maksud, "Ayo Pak muni saya, Pak." Mboten saya ini tempuh. Lah nggih saya pun mati mun mboten saged nakal niku. Lha jenenge rohatan li min kulli syarrin. Kalau mayit ya rohatan lahu min kulli syarrin. Kayak apa sanad kita ke Rasulullah kabeh itu dimana jadi ibadah. Al hayat ziyadah fi kulli khairin, al maut rohatan min kulli syarrin. Kenal Pak Rosid ya ibadah, apalagi kenal Gus Zofur ibadah, kenal Bupati ibadah, konco perjuangan. Kok kenal preman ya ibadah, konco latihan dakwah, anggapnya latihan ngelola rehab. Kenal polisi ibadah, jaga stabilitas nasional, kenal ABRI ibadah, jaga NKRI. Kenal orang nakal ibadah, dianggap pembinaan. Semua itu ibadah. Kayak apa ajaran agama ini? Semuanya baik-baik saja, tergantung niat. Tapi sanad ini siapa yang punya? Hanya ulama. Nah ulama itu siapa? Ya orang yang kamu ketemu. Dalam konteks ini Mbah Mun. Mbah Mun ngajari kita macam-macam. Mbah Mun ketemu orang siapa saja hormat. Saya kemarin bikin makalah untuk beliau, termasuk saya cerita dari riwayat Rasul Aqli Ba'dal Iman Billah At-Tawaddud ilan nas wastina'ul ma'ruf ila kulli barrin wa fajirin. Inti iman setelah akal menentukan kita iman kepada Allah, akal setelah mengantarkan logika iman kepada Allah, akal itu kita gunakan at-tawaddud ilan nas supaya kita bersikap simpatik dan melakukan kebaikan kepada siapa saja. Karena barokahnya kita simpatik, nak ngandani wong nggih gampang. Misalnya kita di kiai alim sundul langit sampean mbek tangga modit, ketemu wong perengut, sing ape ngandel iku sapa? Sementara sing preman, ayo ngopi nggonku sik tenang ae. Sing kiai ini orang begawean kene kopi kowe. Akhirnya sing preman sakhok di pengaruh, sing kiai ini bakhil gak duwe pengaruh. Itu tidak boleh kejadian seperti itu. Makanya ada riwayat wastina'ul ma'ruf ila kulli barrin wa fajirin. Jadi kula suwun sanad-sanad seperti itu tidak boleh hilang. Saya itu kitabnya Mbah Al-Ulama Al-Mujaddidun setengah hafal. Sampai sekarang masih tak baca. Kalau mau tidur tak baca. Bahkan di tas saya itu ada terus. Ya karena kalau saya di Jogja kangen Mbah Mun baca itu ketika beliau masih sugeng, apalagi sekarang. Karena jangan sampai saya ini punya fatwa yang mukhalif terhadap fatwanya Mbah Mun. Ini terutama warning sama santri sarang, nggak boleh. Terakhir itu Mbah Mun punya kecenderungan, punya pikiran kayak Yusuf Qaradawi. Ya potensi wajibnya zakat khodrowat fawakih. Menghentikan gini sama sih ingat ketika ngaji sama Gus Zofur Pak Rosid kalau Mbah Mun guyon. Wong desa iku wis melarat, gegere nganti kaya akeh wae. Mbah Mun nyontokno gegere macul nganti kaya akeh gara-gara sing ditandur pari wajib zakat. Wong Sulawesi nandure kakao cengkeh, zaman iku cengkeh joyo. Berhubung ora akut gak wajib zakat. Padahal kaya raya. Jadi fenomena itu sering diutarakan beliau. Lama-lama beliau ngarang di Al-Ulama Al-Mujaddidun, beliau mengutip pendapat Ibnu Katsir, tentu di era modern kayak Yusuf Qaradawi. Sebenarnya Yusuf Qaradawi sendiri bukan mujtahid, dia ya muqallid juga. Kata Ibnu Katsir, wa mimma akhrajna lakum minal ard, yang harus dizakati adalah ma itu umum, apa saja yang keluar dari bumi. Maka kecenderungan Mbah Mun akhir-akhir itu mbok yao fawaqih khudrawat itu dizakati. Tapi beliau tentu tidak ilzam ya, karena beliau sangat syafi'i. Tapi ini kan
saran yang baik lah menurut saya. Apa susahnya sih dadi wong lomo gitu loh. Wong dadi wong medhit kok mbok bela-bela. Lah nek kowe takok takbire ndi Gus? Nek khadrawat fawakih, melon, kakao, tebu wajib zakat. Takbire iku lomo iku apik, medhit iku elek. Ngoten-ngoten mawon. Mumpun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.